Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Putri Kumalasari dari Prodi Akuntansi 4 Pagi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pasar modal efisien dari mata kuliah pengantar pasar modal. Pasar modal efisien diartikan sebagai pasar modal dengan harga sekuritas yang telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, maka semakin efisien pasar modal tersebut. West 1975 membedakan pasar modal efisien sebagai external efisiensi dan internal efisiensi. External efisiensi merupakan keadaan di mana pasar berada dalam keseimbangan sehingga keputusan perdagangan saham berdasarkan informasi yang tersedia di pasar tidak bisa memberikan tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan keseimbangan. Dan internal efisiensi merupakan keadaan yang menunjukkan bahwa pasar modal tersebut bukan hanya memberi harga yang benar, tetapi berbagai jasa yang diperlukan oleh para pembeli dan penjual dengan biaya serendah mungkin. Random walk merupakan perubahan harga di masa yang lalu, tidak dapat memprediksi perubahan harga di masa yang akan datang. Kenaikan dan penurunan harga saham sesuai dengan informasi yang diterima pasar modal. Bentuk pasar modal efisien. 1. Wake from efisiensi merupakan keadaan di mana harga-harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di masa lalu. 2. Semi-strong efisiensi merupakan keadaan di mana harga-harga bukan hanya mencerminkan harga di waktu yang lalu, tetapi semua informasi yang dipublikasikan, seperti informasi pengumuman laba dan dividen, perkiraan laba perusahaan, perubahan akuntansi, merger dan akuisisi, stok split, dan stok reverse. 3. Strong efisiensi merupakan keadaan di mana harga tidak mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan serta informasi yang bisa diperoleh dari analisis fundamental tentang perusahaan dan perekonomian. Pentingnya efisiensi pasar. 1. Jika pasar efisien, para manajer perusahaan akan memperbaiki kinerja perusahaannya. 2. Pasar efisien digunakan untuk memperoleh biaya modal. 3. Jika pasar efisien, lembaga keuangan tidak akan khawatir dengan harga saham. 4. Pada pasar efisien, biaya iklan untuk saham baru relatif kecil. 5. Pada pasar efisien, para manajer tidak dapat memanipulasi teknik data akuntansi atau prosedur-prosedur untuk memberi gambaran perusahaan yang berbeda. 6. Pada pasar efisien, para investor siap direfleksikan dengan harga saham. Beberapa hal yang dapat menyebabkan kondisi pasar menjadi tidak efisien. 1. Terdapat sejumlah pelaku kecil pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. 2. Informasi yang disebar dapat diprediksi dengan baik oleh beberapa pelaku pasar. 3. Penyebaran informasi yang tidak merata sehingga hanya kalangan tertentu yang memiliki akses terhadap informasi tersebut yang memperoleh keuntungan atau insider trading. Karakteristik pasar efisien. 1. Harga saham akan merefleksikan secara cepat dan akurat terhadap semua bentuk informasi baru. 2. Harga saham bersifat random, yaitu tidak mengikuti kecenderungan informasi masa lalu. 3. Saham-saham yang profitable tidak mudah untuk diperbaiki. Kondisi yang harus dipenuhi agar tercapai pasar modal yang efisien. 1. Ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimumkan profit sehingga mereka berpartisipasi aktif di pasar dengan menganalisis, menilai, dan melakukan perdagangan saham. 2. Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang mudah dan murah. 3. Informasi yang terjadi bersifat random. 4. Investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru. Mekanisme efisiensi pasar. Untuk mengetahui apakah suatu pasar modal berada dalam bentuk efisiensi lemah atau weak from efisiensi, atau efisiensi setengah kuat semi strong, dan efisiensi kuat strong efisiensi, dapat dilakukan pengujian. 1. Pengujian untuk bentuk efisiensi lemah.
dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi perubahan harga saham untuk timeline tertentu. Contohnya, harga saham hari ini dengan harga saham hari sebelumnya. 2. Pengujian untuk bentuk efisiensi setengah kuat dapat dilakukan dengan menguji apakah segala suatu informasi berada di publik terpublikasi, tidak terdapat abnormal return, yaitu selisih antara tingkat keuntungan nyata dan tingkat keuntungan yang diharapkan. 3. Pengujian untuk bentuk efisiensi kuat dapat dilakukan dengan hipotesis bahwa harga saham tidak mencerminkan semua informasi publik, tetapi juga informasi privat. Pengujian bisa dilakukan dengan menganalisis kinerja portofolio yang dibentuk oleh pihak yang mungkin mempunyai informasi khusus. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.